Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT Pelni Cabang Semarang. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Prameswari Gentika NPM 04, Aldrian Widiansa NPM 07, Miranti Intan Clarissa NPM 13, dan saya sendiri Gastamala NPM 17. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sedangkan menurut Khairul 2001, sistem akuntansi merupakan gabungan dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam menguasai usahanya atau untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data dengan tujuan menghasilkan laporan dan dalam bentuk informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Sejarah singkat dan perkembangan PT Pelni. PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia didirikan oleh pemerintah pada tanggal 28 April 1952 dengan saham keseluruhan adalah milik pemerintah. Namun pendirinya baru diumumkan dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 30 April 1952 oleh Menteri Perhubungan Insinyur Juanda dalam sidang pleno Parlemen RI. Pendirian PT Pelni merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengelola pelayaran di Indonesia. Mulai tahun 1965, aktivitas PT Pelni sebagai perusahaan pelayaran mulai mendapat perhatian, yaitu dengan dibukanya pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai daerah di tanah air sekaligus bersamaan dengan dibukanya kembali hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Visi dan misi PT Pelni. Yang pertama, visinya menjadi perusahaan kelas dunia dengan jaringan internasional, dan misinya mengelola dan mengembangkan angkutan laut untuk menunjang terwujudnya wawasan Nusantara dan meningkatnya kontribusi atau pendapatan bagi negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Satu, prosedur pengeluaran kas. Adapun prosedur pembayaran uang pada PT Pelni Cabang Semarang yaitu yang pertama, unit yang bertanggung jawab atas anggaran cabang membuat CBV atau kas bank voucher yang ditandatangani oleh kabak masing-masing, dilampiri dengan kwitansi atau faktur atau dokumen lainnya. Yang kedua, CBV atau kas bank voucher tersebut kemudian diteruskan ke bagian keuangan untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, selesai CBV tersebut diteruskan ke kepala cabang untuk diotorisasi. Yang ketiga, CBV atau kas bank voucher yang telah lengkap diteruskan ke kasir untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya. Yang terakhir, setiap kasir wajib memberi stempel lunas kepada CBV atau kas bank voucher yang dibayar. Yang kedua, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan oleh PT Pelni adalah CBV, dokumen pendukung, dan kwitansi. Yang pertama, CBV.
Kas bank voucher yaitu dokumen yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran kas secara tunai dan berangkap 2, lembar 1 untuk arsip perusahaan, dan lembar 2 untuk penerima pembayaran atau kreditur. Yang kedua, dokumen pendukung. Dokumen pendukung yaitu dokumen lain yang digunakan sebagai bukti adanya pengeluaran kas, biasanya berupa faktur atau nota dan kwitansi. Yang ketiga, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan yang digunakan PT Pelni adalah buku kas. Buku kas merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan masuk dan keluar uang kas perusahaan. Proses pencatatannya manual, yang dilakukan setiap hari dan kemudian dicocokkan dengan arsip-arsip yang terkumpul. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldrian. Yang keempat, ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas PT Pelni adalah bagian yang memerlukan pengeluaran kas tunai, bagian kasir, bagian pembukuan, dan atau keuangan. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran tunai. Bagian ini bertugas untuk mengisi CBV, cash bank voucher, setelah adanya bukti dokumen pendukung dan memintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, kemudian menyerahkan CBV dilampiri dokumen pendukung ke kasir. Yang kedua, ada kasir. Bagian kasir bertugas mengeluarkan kwitansi sebagai bukti adanya pengeluaran kas tunai atau pembayaran kepada pihak kreditur dan memberi cap lunas pada CBV yang telah dibayar lunas. Yang ketiga, ada fungsi pembukuan. Bagian ini bertugas untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas dan menyusun laporan keuangan secara periodik, serta melakukan pemeriksaan keuangan terhadap seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Yang kelima, ada laporan yang dihasilkan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan sebagai acuan dalam pembuatan anggaran kegiatan operasi perusahaan mendatang. Adapun laporan yang dihasilkan oleh PT Pelni berkaitan dengan pengeluaran kas adalah laporan SPT dan buku harian. Yang pertama adalah laporan SPT, laporan mengenai jumlah uang kas yang ditransfer dari PT Pelni ke kantor pusat. Yang kedua ada laporan buku harian. Laporan ini mengenai uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar. Proses pencatatannya menggunakan sistem komputerisasi. Yang keenam ada unsur pengendalian intern pengeluaran kas. Yang pertama ada otorisasi. Adanya struktur organisasi yang terpisah, transaksi pengeluaran kas tidak dilaksanakan sendiri oleh kasir sejak awal sampai akhir. Yang kedua ada prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Nah, yang terakhir ada praktek yang sehat. Bukti pengeluaran kas atau cash bank voucher harus terlebih dahulu disahkan oleh kepala cabang sebelum diserahkan ke bagian kasir. Terus ada pencocokan kas atau kas opname. Dilakukan setiap hari dan diketahui oleh bagian keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prameswari Gentika. Selanjutnya terdapat bagian alir sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Pelni. Dimulai dari bagian yang memerlukan pengeluaran tunai. Bagian ini menerima dokumen pendukung dari kreditur, kemudian menyiapkan, mengisi, dan memintakan otorisasi atas CBV atau cash bank voucher kepada kepala cabang. Setelah itu mendistribusikan CBV atau cash bank voucher yang rangkap 2 dilampiri dengan dokumen pendukung ke bagian kasir. Kemudian bagian kasir menerima CBV atau cash bank voucher rangkap kedua yang dilampiri dengan dokumen pendukung dari bagian yang memerlukan pengeluaran tunai dan telah diotorisasi oleh Kacak. Kemudian mengeluarkan dana atau uang tunai sesuai nominal yang tertera dalam CBV dan dokumen pendukung. Kemudian menyiapkan dan mengisi kwitansi serta memberi cap lunas pada CBV atau cash bank voucher yang telah dibayar lunas dan melakukan pembayaran ke kreditur dengan menyerahkan CBV lembar kedua serta kwitansi. Kemudian mendistribusikan CBV lembar ke-1 beserta dokumen pendukung ke bagian keuangan pembukuan untuk dicatat. Kemudian dikembalikan lagi untuk diarsip secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya bagian keuangan.
Bagian keuangan menerima CBV lembar ke-1 dilampiri dengan dokumen pendukung dari bagian kasir, kemudian dicatat secara manual di buku kas dan diarsipkan ke komputer dalam bentuk general ledger untuk dibuat laporan buku harian. Kemudian mendistribusikan CBV dan dokumen pendukung kembali ke bagian kasir. Selanjutnya, terdapat kelebihan sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Pelni. Yang pertama yaitu prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Setiap transaksi pengeluaran kas selalu mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang, yaitu kepala cabang, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dapat dihindari. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Setiap dokumen yang digunakan berangkat 2, lembar 1 untuk perusahaan dan lembar 2 untuk kreditur, sehingga dapat mencegah kecurangan. Yang ketiga adalah catatan yang digunakan. Pencatatan yang dilakukan secara manual selanjutnya diproses dengan sistem komputerisasi sehingga setiap data mempunyai cadangan bila terjadi kehilangan. Yang keempat yaitu fungsi yang terkait. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah melibatkan beberapa bagian yang terkait untuk melaksanakan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan operasi perusahaan selama periode tertentu. Yang kelima adalah laporan yang dihasilkan. Adanya pembuatan laporan yang menggambarkan besarnya uang kas yang diterima dan besarnya uang kas yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengendalian intern. Adanya pencocokan ulang atau stok opname yang dilakukan setiap hari dan diketahui oleh bagian keuangan atau pembukuan. Selanjutnya, kekurangan sistem akuntansi pengeluaran kas pada PT Pelni. Yang pertama adalah prosedur pengeluaran kas. Pengeluaran kas secara tunai diambilkan dari saldo kas yang ada di kasir. Sedangkan kas tersebut berasal dari penghasilan penjualan tiket dan penghasilan lainnya secara tunai. Padahal dalam standar akuntansi tidak dikenakan pengeluaran kas diambilkan dari kas yang diterima dari sumber-sumber tersebut. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Adanya penggunaan dokumen yang sama untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi baik yang jumlah nominalnya besar maupun yang relatif kecil. Yang ketiga yaitu pencatatan yang digunakan. Pencatatan yang digunakan masih kurang dalam pengeluaran kas, sehingga perlu adanya tambahan catatan yang harus ada dalam pengeluaran kas. Yang keempat, fungsi yang terkait. Tidak adanya fungsi pemeriksa intern yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang atas saldo kas secara periodik. Yang kelima, laporan yang dihasilkan. Harus adanya laporan arus kas yang menggambarkan laju arus kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Dan yang terakhir, pengendalian intern. Tidak terdapat badan pemeriksa intern yang melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang terjadi, sehingga tugas pemeriksaan dilakukan oleh bagian keuangan atau pembukuan yang melakukan pencatatan transaksi keuangan. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.